Kembali bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah di perdagangan terakhir Mei di Rabu pekan lalu. Meski melemah, IHSG secara bulanan ternyata masih menguat 7,44%. Catatan ini membuat IHSG dipastikan tidak mengalami fenomena musiman sell in May and go away. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir di zona merah dan belum mampu mempertahankan posisi di level 7.200-an di perdagangan hari terakhir Mei. Di perdagangan Rabu 28 Mei 2025, IHSG melemah 0,32% di level 7.175,82. 7 indeks sektoral melemah dari total 11 sektor di Bursa Efek Indonesia, dengan sektor yang melemah paling dalam antara lain consumer cyclical turun 1,28%, sektor barang baku koreksi 1,07%, dan sektor infrastruktur terdepresiasi di 1%. Saham grup Barito milik Prayogo Pangestu tercatat menjadi pemberat utama IHSG. Saham PT Chandra Asri Pasifik Tbk atau TPIA ditutup melemah 4,85% di level Rp9.325 per saham dan berkontribusi 10,7 indeks poin ke pelemahan IHSG. Dari perbankan Bcap, saham PT Bank Mandiri Persero Tbk ditutup melemah 1,85% di level Rp5.300 per saham dan berkontribusi 8,8 indeks poin ke pelemahan IHSG. Selanjutnya saham PT Barito Pasifik Tbk atau BRPT ditutup melemah 6,67% di level Rp1.260 per saham dan jadi pemberat IHSG di 5,61 indeks poin. Saham PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN ditutup melemah 1,14% di level Rp6.500 per saham dan berkontribusi 2,5 indeks poin ke pelemahan IHSG. Meskipun IHSG ditutup melemah di perdagangan terakhir bulan Mei 2025, namun dalam sepekan terakhir menguat 0,47% dan dalam sebulan terakhir menguat 7,44%. Catatan penguatan ini mengindikasikan fenomena sell in May tidak terjadi di Mei tahun ini. Bahkan kenaikan IHSG di Mei 2025 ini lebih tinggi ketimbang pandemi COVID. Di sisi lain, masih menguatnya IHSG dalam sebulan terakhir cukup kontras dengan rekam jejak pergerakan IHSG di bulan Mei dalam 10 tahun terakhir. Di 2024, IHSG di Mei anjlok 3,64% dan memperpanjang turunnya pasar saham RI. Dalam 10 tahun terakhir, IHSG di Mei hanya hijau selama 3 kali dan selebihnya memerah. Tercatat di Mei 2020, IHSG menguat 0,79%, di 2017 IHSG menguat 0,93%, dan di 2015 menguat 2,55%. Berbagai sumber IDX Channel. Dan selanjutnya kita cermati market spotlights berikut ini pemirsa, di mana yang pertama IHSG turun 0,3% ke level 7.175 pada perdagangan Rabu pekan lalu ataupun sebelum long weekend. Kemudian saham consumer cyclical pimpin pelemahan sektoral turun 1,2%. Sementara yang ketiga TPIA jadi pemberat IHSG turun 4,8% ke level 9.325. Kita lihat juga bagaimana kemudian agenda ekonomi pada tanggal 2 Juni 2025 Indonesia, inflasi inti tahunan Indonesia ini akan dirilis pada hari ini. Kemudian neraca perdagangan begitu ya, ini juga akan kita nantikan datanya. Sementara dari Eropa PMI manufaktur dan juga dari Amerika Serikat PMI manufaktur, Australia juga akan merilis data PMI manufaktur. Sementara dari sisi emiten ada Bumi, RUPS, Poli, RUPS, POWR, DPS, dividen tunai, Cepin, Kum dividen tunai, Humi, X dividen tunai. Dan selanjutnya kita lihat posisi dari Bursa Asia, bagaimana kemudian pergerakannya di awal pekan. Pada pagi hari ini terpantau dari Nikkei Tokyo ini terkoreksi bergerak turun lebih dari 1%. Kemudian jika kita lihat dari Straits Times Index Singapura menguat 0,21% ke level 3.902. Kospi Korea ini menguat 0,26% ke level 2.704 dan Hang Seng Hong Kong turun 1,06% ke level 23.043. Dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana kemudian kondisi market hari ini dan seperti apa proyeksi pergerakan terdekat, sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Praska Putrantio, CEO Advisor.id. Mas Praska, terima kasih sudah bergabung di Market Buzz hari ini. Sehat Mas Praska ya? Ya, selamat pagi Mas Fajar, ya sehat. Ya.
Baik Mas Praska, sebelum kita gali Ya, terkait dengan saham-saham yang menarik untuk dicermati, saya ingin ke indeks harga saham gabungan dulu Mas Praska. Naik lebih dari 7% di sepanjang bulan Mei 2025. Ini apa saja catatannya? Apakah kemudian memang diikuti dengan net buy yang cukup tinggi pada bulan Mei? ya, baik. Jadi memang kalau kita cermati pergerakan IHSG sepanjang bulan Mei ya, yang melonjak secara performance month on month ya, ini catatan saya sekitar di angka 6,6, tepatnya di angka 6,04% ya, month on month ya. Itu Pak, tentu saja ditopang oleh dana asing yang di sini cukup besar masuk dengan akumulasi pasar reguler mencapai 6,18 triliun seperti itu. Dan juga kenapa kok dana asing cukup masuk cukup deras? Tentu saja ada katalis pendukung. Kalau saya rekap ya, yang pertama adalah di samping karena nilai tukar menguat juga, ya kan, dan juga pelemahan nilai dolar. Terus samping itu juga investor tampaknya sudah mulai mencermati lagi pasar emerging market yang belum banyak mengalami apresiasi, salah satunya adalah Indonesia, seperti itu. Dan juga kita melihat di sini rilis data emiten Q1 ya, rilis data Q1 kan juga mayoritas sekitar 60% ya, untuk emiten-emiten yang big caps itu mencatatkan pertumbuhan pendapatan ya, dibanding periode sama tahun lalu, seperti itu, pendapatan dan laba ya, sekitar 55-60%. Nah, kemudian samping itu juga yang dari faktor eksternal yang saya rekap adalah membaiknya sentimen ya, terutama dari isu perang dagang, karena dari drama perang dagang yang terjadi ya, setelah sempat memanas, Amerika mengenakan tarif mencapai 145%. Di awal Mei itu terjadi pelonggaran ya, di mana dari sisi Amerika Serikat dan Inggris itu sepakat mengurangi tarif dari beberapa impor barang seperti itu ya. Terus yang terjadi sedikit meredakan ketegangan perang dagang antara Amerika dan Eropa. Yang kedua juga disusul tanggal 12 Mei itu dari kesepakatan dari Gedung Putih dari Trump memangkas ya, menunda tarif yang tadinya 145% ke Tiongkok itu menjadi hanya sekitar 30%. Sementara sendiri dari Cina mengenakan tadi 175% menjadi 10%. Artinya keributan dari kedua negara yang besar ini mengenai tarif itu yang mulai mereda, itu membuat investor tampaknya menjadi kesempatan buat kembali masuk, karena ditunda ya kan, bisa dikatakan hampir sekitar 90 hari. Ditambah lagi tanggal 23 juga Trump menyepakati untuk menunda itu tarif ke Eropa sekitar 50% ya, yang dimulai nanti tanggal 1 Juni, itu sekitar 90 hari. Artinya dengan meredanya isu perang dagang ini membuat investor memperkirakan adanya relaksasi ekonomi yang saat ini sedang tertekan, dan ada peluang juga dari Bank Sentral Amerika Serikat untuk kembali melakukan pemangkasan suku bunga acuan di tengah kondisi inflasi mereka yang melambat dan pertumbuhan GDP mereka juga sudah mulai melambat, yang diperkirakan juga memang ada efek dari perang dagang seperti itu. Oke, jadi memang masih cukup banyak katalisnya begitu ya, terutama tadi dari meredanya tensi perang dagang yang memang pada April kemarin menjadi salah satu hot topic, bahkan memang masih berlanjut sampai dengan Mei kali ini. Tapi kalau dari domestiknya sendiri, apa sih sebetulnya yang membuat indeks harga saham gabungan ini masih cukup menarik, saham-sahamnya masih cukup menarik Pak Praska? Apakah kemudian secara teknikal memang masih ada potensi lebih lanjut atau seperti apa sehingga akhirnya masih mampu nih bertahan di atas level 7.100 hingga akhir Mei? Ya, baik. Kalau secara mungkin katalis fundamental dulu ya. Dari fundamental ini tadi secara laporan keuangan tuh performnya bagus semua ya. Mayoritas masih bagus di tengah GDP kita justru melambat ya, di bawah 5% untuk kedua kali ya di Q1 tahun ini seperti itu. Tapi secara rilis performa laporan keuangan kita masih mencatatkan kinerja yang masih lebih baik ya, sekitar 55-60% dari catatan saya seperti itu. Dan juga yang kedua adalah momentum pembagian dividen, karena dengan momentum pembagian dividen ini kan menarik ya bagi investor mencermati saham-saham yang terdiskon murah, ya kan? Tapi dividen yieldnya besar-besar seperti itu. Let's say kita bicara sektor perbankan saat itu di bulan April ya, kemudian Mei ya kan, juga disusul saham-saham lain itu banyak yang memiliki dividen yield di atas 7%. Artinya ini cukup atraktif sekali ya, di atas yield SBN juga 10 tahun, dan menjadi peluang juga bagi investor untuk bisa mengakumulasi saham-saham masih terdiskon murah seperti itu. Dan juga yang ketiga adalah juga membaiknya harga beberapa komoditas ya, terutama komoditas energi yang saya lihat di sini, terutama seperti minyak mentah dan batubara, terutama batubara ya, yang juga mengalami penguatan melonjak ya sampai ke 6,5%.
seperti itu, lebih dari 6%, yang mengindikasikan adanya optimisme perbaikan ekonomi untuk jangka pendek seperti itu. Di samping juga ada katalis lagi, nilai tukar rupiah juga akhirnya menguat ya, dari sempat menyentuh angka 17.000 cara catatan saya di sini, kemudian akhirnya kembali menguat ke level 16.200 atau 16.300-an per tutup kemarin, kayak seperti itu. Oke, jadi memang dari dalam negerinya sendiri atau domestiknya masih ada beberapa hal yang memang menjadi concern dari investor sehingga akhirnya cukup confidence untuk kemudian masuk ke pasar modal, terutama di pasar saham, di indeks harga saham gabungan melalui sejumlah saham tentunya. Dan jika kita lihat pergerakan Mei sendiri, apakah kemudian cukup bisa kita katakan begitu Pak Praska, fenomena sell in Mei ini terbantahkan atau justru memang ya ini kasuistik saja bahwa memang tadi katalis positifnya masih banyak, sementara memang secara historical Mei ini menjadi bulan yang sebetulnya di tahun-tahun sebelumnya tidak begitu bersinar? Ya, kalau saya melihatnya sebenarnya secara data ya, bulan Mei cenderung kita bicara 3 tahun terakhir 2022, 23, 24, Mei itu negatif, bahkan 21 pun flat ya, 0,8, 2020 juga flat. Jadi tendensinya tuh bulan Mei dalam catatan saya sekitar 6-7 tahun terakhir itu malah negatif terus seperti itu. Nah, di tahun 2025 ini positif karena menurut tadi saya lupa tambahkan ada pemangkasan bunga juga di dalam negeri ya, BI 7 Day Repo Rate juga tadi dipangkas kan ke level 5,5%. Jadi lebih dulu dibandingkan dengan action dari The Fed, sekaligus menambah optimisme pasar. Nah, itu karena banyaknya sentimen positif yang terjadi di menjelang masuk bulan Mei, terutama dari faktor eksternal dulu nih. Faktor eksternal yaitu faktor perang dagang yang jadi concern, jadi sorotan investor. Barulah yang kedua masuk kepada rilis-rilis kinerja emiten ditambah dengan musim pembagian dividen yang membuat pasar menjadi sumringah ya, karena banyaknya saham-saham yang atraktif dengan dividen yang cukup menarik seperti itu. Dan yang ketiga tadi kita lihat ya memang investor asing tampaknya juga kalau kita compare dengan bursa Asia lainnya, valuasi Indonesia juga sebenarnya masih cukup atraktif meskipun tidak paling atraktif, tapi paling nggak cukup atraktif untuk bisa dicermati di periode jangka pendek ini, kayak seperti itu Mas Fajar. Oke, baik. Jadi memang tadi berdasarkan apa yang kemudian kita lihat begitu di periode-periode sebelumnya memang tidak cukup laju dari IHSG pada bulan Mei, sementara di tahun 2025 ini sepertinya memang berbagai katalis positif mendukung satu sama lain. Lantas terdekatnya ini di berapa kemudian untuk potensi indeks harga saham gabungan terdekat setelah kemarin pada Rabu pekan lalu masih mampu bertahan di atas level 7.100. Tapi nanti Pak Praska akan kita gali lebih lanjut usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali.